Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman kembali dari Yakobus 1 ayat kedua dan yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan sebuah ketekunan. Saudara, ayat ini ayat yang baik untuk kita renungkan. Tuhan sedang menguji iman kita. Ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bagaimanakah respon kita? Apakah kita, saudaraku, bisa menerapkan seperti yang Yakobus 1 ini nasihatkan kepada kita? Ketika kita jatuh dalam pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan tantangan dalam hidup ini, Alkitab berkata, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan? Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah-tengah, saudaraku, banyak tantangan dan hal-hal yang kita nggak pahami? Justru disinilah, saudaraku, ternyata ada kualitas yang luar biasa yang Tuhan tuntut daripada anak-anak Tuhan, yaitu kualitas untuk bersuka cita. The joy of the Lord is our strength, and the joy of the Lord is an option dalam hidup kita. And the joy of the Lord is not an absence of problem. The joy of the Lord is not an absence of trouble and difficulties, but the joy of the Lord is the character of true disciples, because we live and we believe in the presence of God, in the guidance of God. Kalau kita mengalami kedaulatan Tuhan, kalau kita mengalami kesetiaan Tuhan, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, maka sebenarnya kita bisa memilih, saudara, untuk kita selalu bersuka cita, untuk kita selalu bersyukur, untuk kita selalu, saudaraku, mengalami banyak perkara yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang berdaulat. Saudara, sukacita Tuhan itu, saudaraku, menjadi sebuah karakter ketika kita, saudaraku, berfokus bukan kepada yang di luar. Tetapi, saudaraku, ketika kita berfokus dengan yang di dalam, maka, saudaraku, karakter itu akan kita munculkan dalam kehidupan kita. Well, hari-hari ini saya harus berkata jujur, ada banyak orang yang sangat bergantung dengan external factor. Banyak orang yang sangat bergantung dengan, saudaraku, faktor-faktor luar, baik itu gaji, baik itu bisnis, baik itu pekerjaan, baik itu somebody, istri, anak, anak-anak, saudaraku, yang membuat dia happy. Itu adalah faktor luar, karena kebahagiaan dan happiness always depend on the external factors. But joy itu adalah sebuah karakter and an option yang kita bisa choose, untuk kita bisa memilih dan kita bisa, saudaraku, menghidupinya, karena itu bicara dari dalam. Internal fruit. Saudaraku, ketika, saudaraku, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka salah satu buah roh adalah bersuka cita. Itu sebabnya, saudaraku, sukacita Tuhan itu bisa mengempower kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk saya dan saudara setia di dalam pekerjaan Tuhan, setia di dalam pengiringan dengan Tuhan, setia di dalam melakukan semua kehendak Bapa yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini kita harus mengakui ada banyak orang yang kehilangan sukacita karena dia tidak membangun manusia rohnya. Itu sebabnya sebagai murid yang sejati, mari kita rebuild our inner man. Mari kita shifting our focus, saudaraku, supaya kita mengalami siapa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita juga bisa, saudaraku, menata ulang respon-respon yang benar. Kita bisa memilih, saudaraku, untuk bersuka cita setiap kali kita datang di hadapan Tuhan dalam hadiratnya. Juga ketika affliction datang, ketika turbulence datang, ketika difficulties datang, dan Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan itu datang dalam hidup kita. Yakobus 1 ini berkata, kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai, bukan hanya satu pencobaan, tetapi ada banyak tantangan, pergumulan. Karena orang benar, saudaraku, tidak luput, saudaraku, dari pengujian dan penderitaan. Kalau saudara baca Mazmur 119 ayat 71, pemazmur berkata, adalah baik bagiku, it is good for me, untuk aku menderita, sebab aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ternyata penderitaan itu bisa diresponi dengan baik. Kita bisa muncul, saudaraku, menjadi orang yang better atau orang yang bitter.
better menjadi orang yang lebih baik atau orang yang bitter kepahitan. Dan saya berdoa supaya setiap kita bisa memilih untuk hidup dalam pengucapan syukur, dalam sukacita. Karena ketika kita bersukacita, kita tahu bahwa pencobaan itu, saudaraku, tidak long lasting. Tuhan sedang menguji iman dan respon saya. Dan ketika saya berespon benar, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan angkat supaya saya bisa menceritakan segala kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatannya. Bagaimanakah dengan saudara? Apakah hari-hari ini kita masih bisa terus bersyukur, bersukacita, dan kita tahu disitulah terletak kekuatan kita. Stay strong and stay blessed.